Selamat malam, tepatnya sudah jam 7 malam di waktu Indonesia Barat dan di Bali tepat jam 8 malam. Oke, teman-teman, welcome to Coffee Talk yang topiknya kali ini kita berbicara tentang visi. Dan kebetulan ngomong-ngomong tentang visi, narasumber malam ini tuh luar biasa banget gitu. Ada seorang dokter ahli penyakit dalam ya. Terus juga Pak Dokter Putuwantre, terus juga ada guru ASN gitu ya. Kita mau tanya dari visi dari orang guru dari seorang guru melihat visi itu seperti apa ya. Terus juga yang menarik lagi ada tadi seorang guru itu adalah Ibu Devina ya, dan kemudian ada Ibu Putu yang mana notabene teman-teman backgroundnya adalah penjahit rumahan biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol dan aku pengen belajar juga malam ini ya dari teman-teman yang backgroundnya itu dari dokter, penjahit dan juga guru, apa visi buat mereka gitu. Dan teman-teman, Coffee Talk ini adalah kumpulan dari, jadi Coffee Talk ini diorganize by N21 Indonesia ya, which is buat teman-teman yang baru, N21 Indonesia itu apa? N21 Indonesia itu adalah sekolah bisnis teman-teman. Isinya itu backgroundnya bermacam-macam dan tapi bermacam-macam untuk belajar tentang entrepreneurship, tentang pengusaha ya, bagaimana mindset seorang pengusaha. Dan lucunya lagi itu benar-benar semua generation, semua background, semua profesi. Apa usahanya? Kita adalah orang-orang kumpulan pengusaha MW yang melakukan dengan support system Network 21. Oke, sekarang langsung aja kita invite narasumber kita malam ini. Ada Bu Putu. Oke, saya invite Bu Putu dan juga ada Pak Dokter Putuwantre, Bu Devina. Bentar ya. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu, saya mau sapa-sapa dari mana saja nih. Ada dari Bali, silakan di wave dari Bali. Pak Putuwantre dari Bali. Kebetulan kita adalah benar-benar bertemu secara virtual dari berbagai macam kota di wilayah Nusantara. Bu Devi dari mana Bu Devi? Silakan Bu. Halo, saya dari Palangkaraya, Bu Sonya. Halo. Ya, Bu Devi dari mana Bu? Malam, Bu Sonya. Malam. Malam, Bu Sonya. Saya dari Palangkaraya. Wow. Ada dari Palangkaraya, ada dari Bali, dan ada dari Semarang. Coba kita undang lagi Bu Putu. Ya, Bu Putu masih unable to join, it's okay. Kita tunggu ya, mungkin signalnya tidak, namanya hari gini ya. Ada sedikit technical problem, mungkin kita tunggu lagi. Bu Putu, monggo Bu, standby. Kita invite lagi. Sambil nunggu Bu Putu, kita sapa-sapa dulu ya. Teman-teman hadir dari siapa nih? Pertama ya, saya lihat dari mana nih? Selamat malam guys. Wah, Pak Risto, Esther Kristiawan. Yes. Ada Rika, malam Bu Sonya. Ada Bu Linda Agus dari BSD ya. Halo. Ada Pak Kresno, Kismate ini Pak Kresno ya. Hai dari Jakarta. Ada Bu Devi, ada Bu Nandia dari Jakarta, ada Kiki dari Jakarta, ada Pak Jo Simatupang. Selamat malam Bu Sonya, Bu Nandia gitu ya. Wah juga pasti keren. Narasumbernya keren banget Bu Linda. Oke, siap. Kita invite lagi Bu Putu. Bu Putu, standby, udah di-invite. Oke, ada lagi suamiku, Rob Angkasa. Ini Bu Putu masih unable to join. Bentar ya, kita invite terus ya. Mungkin signalnya. Glipol, keren, siap. Nah, Bu Putu is here. Yeay, mau mere hadir. Silakan disebut kotanya dari mana ya teman-teman.
Malang hadir, Manado hadir, Jakarta, Bekasi, Bekasi Timur, Tabanan, wow, Palu, Belgia, kakak Sony, how are you kak Sony, Momere, dan Gorontalo, Cakung, dan lain sebagainya, Planet Bekasi, Surabaya. Wow, gila, ini ngeviral Indonesia ini karena ada Dokter Wantre, ada Bu Putu dan Bu Devi. Oke, nah teman-teman tadi aku udah mention sebentar ya bahwa malam ini tuh saya mengundang tamu atau guest speaker kita, narasumber kita yang gak kaleng-kaleng gitu loh ya. Seorang dokter, seorang penjahit, dan seorang guru, tapi yang sukses menjalankan usahanya sebagai pengusaha, yaitu MW dengan support system Network 21. Dan kita mau tahu gitu ya, kenapa kok dokter udah sukses loh, penyakit dalam, spesialis gitu ya, masih menjalankan bisnis ini gitu ya, terus juga kok bisa ya penjahit rumahan gitu, ada apa nih di balik itu semua, dan juga guru. Pasti kan ujung-ujungnya karena teman-teman yang kita undang ini punya visi. Nah, itu kita tanya ya. Oke, mulai dari Dokter Wantra dulu. Oke dok, boleh diceritakan dok ya dulu ketika prosesnya Dokter Wantra itu dikenalkan bisnis ini, itu kenapa dan juga apa yang membuat Dokter Wantra tertarik waktu itu? Oke, selamat malam semua. Saya cerita dikit ya awal mula bagaimana kami diperkenalkan bisnis MW oleh sponsor kami, Dr. Putu Wirajaya dan Bu Yuli. Sebetulnya di awal waktu dipresentasi di rumahnya Dr. Nyoman Purwadi dan Bu Nur, saya sih nggak tertarik, belum ngelihat bahwa bisnis MW ini menarik. Cuman karena yang memperkenalkan senior saya, Dr. Putu Wirajaya, ya, dan dosen saya Dr. Nyoman Purwadi, mau tidak mau ya saya menghormati mereka. Sebetulnya yang tertarik dari awal itu adalah Ibu Joyce, Dr. Joyce gitu. Tetapi kenapa akhirnya jadi nyantol gitu? Karena pas kami join Januari, Februari itu udah ada leadership seminar waktu itu, ya, yang bisa memberi informasi lebih banyak gitu tentang bisnis ini, sehingga saya mulai sedikit terbuka waktu di leadership seminar gitu. Apakah langsung saya kemudian aktif mengerjakan bisnis MW? Belum, masih butuh proses. Kalau saya yang ngerjain duluan itu adalah Dr. Joyce gitu, Bu. Jadi awalnya itu karena segen ya, Ya, Pak Dokter. benar. Segen sama senior loh, teman-teman. Oh my goodness. Terus segen basa-basi, akhirnya datang ke namanya event leadership seminar. Ya, benar. Menarik ya, menarik. Oke, tunggu dulu dokter. Nanti kita tanya lagi. Oh, mungkin dokter mau sharing lagi, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Di leadership seminar itu saya melihat suasananya yang buat saya itu sebuah suasana seminar yang tidak biasa seperti yang kami sering ikutin gitu kan. Kalau di dunia medis, di dunia kedokteran kan seminarnya serius, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada musik-musik gitu, dan yang bicara tuh ya ngomongin ilmu gitu, bukan ngomongin hidup kita. Ilmu beda yang diomongin. Kita hold dulu dokter, itu menarik itu, nanti kita tanya sama dokter ya bedanya apa gitu ya. Oke, aku tertarik lagi sama Kak Devi, Bu Devi ya. Bu Devi kan seorang guru gitu, nah kok bisa gitu loh tertarik menjalankan sebuah bisnis, kan aneh gitu, guru kan fokusnya mengajar gitu ya. Kok bisa gitu punya pikiran bisnis waktu itu, prosesnya gimana? Silakan diceritain. Halo, ya proses awalnya sih di sekolah itu diadain kayak arisan Dharma Wanita tuh bosonya. Nah di situ dipresentasikan presentasi yang di bisnis preview biasanya itu tentang sebuah bisnis gitu ya. Kalau seorang PNS seperti kami
yang latar belakangnya dari orang tua juga PNS gitu, yang nggak ngerti sih bisnis itu apa gitu. Cuman tertariknya di situ karena dibilang bisnis ini bisa jadi payung gitu, sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kita tertarik sekali karena saat itu terus terang kondisi ekonomi saya dan Wawan itu benar-benar sakit gitu. Jadi alasan pertamanya kenapa tertarik di bisnis ini karena memang pengen nambah penghasilan misalnya. Gitu sih cerita awalnya. Waktu itu di bayangan pertama kali nambah penghasilannya berapa itu Bu Devi? Paling enggak untuk mencukupi hidup itu aku pengen deh tambah penghasilan berapa gitu, boleh di-sharing ke kita? Ya, nah kebetulan waktu itu lanjut ke tahap follow up ke rumah. Kebetulan upline kami nih orangnya hadir nih, Dokter Putuwantra. Waktu itu, Luar biasa. iya, waktu itu cuma ditawarin 1 juta loh Bu Sonya. Wow. Waktu itu Dokter Putu tawarin, kamu pengen nambah penghasilan berapa deh? Waktu itu ditanya Yes. seperti itu. Mau nggak 1 juta? Saya Yes. bilang 1 juta dok, wah saya mau banget dok. Jangankan 1 juta gitu, 500.000 aja saya mau gitu. Wow, teman-teman catat dulu ya, Ya. sampai sini dulu. Nah, Bu Devi itu lucu, jadi memang mau jalanin bisnis ini karena memang butuh uang lah istilahnya, ya kan? 500.000 aja aku mau jalaninnya gitu. Nah, kita tanya dulu sama yang sebelah lagi nih. Wah, luar biasa nih. Yang Putu. Sorry ya saya bilang yang Putu. Oke, Bu Putu ini luar biasa nih. Bu Putu backgroundnya ya teman-teman itu kan penjahit rumahan biasa. Nah kita harus belajar nih sama yang senior. Bu Putu tuh by the way umurnya udah 70-an tahun ya Bu Putu ya. Tapi nggak 73 tahun. wih 73 tahun tapi masih kelihatan kayak apa ya? Awal 37. pokoknya 10 tahun di bawah lah gitu. ABG, Jauh. 15 tahun di ABG. bawah. ABG. aku itu ini mau tanya gitu ya sama Bu Putu ya. Bu Putu itu kalau senyum apa tuh kan bener-bener sumringah banget gitu ya. Itu nanti boleh tuh diajarin ke kita rahasianya. Tapi Bu Putu boleh dong cerita flashback dulu nih. Zaman dulu apakah memang orangnya tuh dulu sumringah begini gitu. Waktu zaman-zaman jahit gitu. Kok bisa kecemplung jadi pengusaha gitu loh Bu Putu. Coba ceritain Bu Putu. Aku tuh mungkin paling jelek, masa lalunya paling jelek kali ya. Karena dulu itu aku bukannya nggak sama sekali aku nggak mau lihat MW. Kenapa? Karena yang nawarin itu Rahmasari. Rahmasari itu anakku, umurnya separuh umurku ya. Aku anak kecil kok ngajari orang tua gitu. Aku tuh tipe orang yang udah susah, miskin, sombong pula gitu ya. Waktu itu aku baru sadar bahwa aku tuh kolerik habis, tapi kolerik yang nggak baca buku itu loh. Gila nih ya. Kayak gimana itu? Kayak gimana kolerik yang nggak baca buku itu gimana? Teman-teman yang belum baca buku gitu biar ngerti. Kolerik tuh orangnya sok pinter gitu ya, merasa paling jagoan gitu, mandiri, dia nggak mau minta tolong orang lain, merasa paling pinter, waduh pokoknya paling ter gitu. Ini ujung jarinya ini sakti ini. Nah, waktu itu aku kalau ingat-ingat malu sebetulnya. Nah, yang merubah mindsetku itu sebetulnya ada satu. Waktu itu kan aku diajak leadership seminar nih sama Rahmasari. Waktu itu kan aku nggak mau lihat konsepnya, nggak mau pokoknya nggak mau semua gitu. Terus aku bilang, waktu itu ditanya sama Rahmasari, ya udah mama nggak usah ikut, tapi cuman aku minta tolong selidiki apakah bisnis ini bagus atau jelek, itu di leadership seminar. Gitu. Nanti kalau jelek, aku nggak lanjutin. Tapi kalau bagus, aku boleh ya lanjutin gitu. Nah, sebagai orang kolerik nih, ya, aku kan nggak diajak MW, aku cuma suruh nyelidiki gitu. Nah itu kalau orang kolerik itu kalau disuruh, wah dimintai pendapat gitu merasa super gitu ya, egonya dikasih makan gitu. Ya udah, aku berangkat ke sana. Sampai di sana
itu luar biasa Bang. Aku Nah, yang negatif, aku yang nggak doyan nih sama MW, aku pikir MW paling sales terus jualan gitu ya. Bisa berubah total. Pikiranku berubah banget gitu. ya. Aku lihat ya ada orang yang nggak butuh duit ya harusnya itu. Kenapa dia join MW ya? Itu ada anak-anak yang itu paling nggak punya duit tuh mahasiswa. Kenapa dia mau ya? Jadi di situ itu aku bermain di pikiranku itu kenapa orang itu mau? Gitu. Ada apa dengan bisnis ini? Gitu. Nah, nggak ada negatif-negatifnya. Dan aku kan orang awam ya datang ke pertemuan itu. Nggak ada tuh yang matanya lihat aku dengan sebelah mata gitu, nggak ada. Jadi aku merasa diterima gitu di situ. Bagus banget ya ini komunitasnya. Gitu. Kok nggak seperti kalau aku datang ke pertemuan yang lain itu mereka lihat bajuku, mereka lihat aku ini siapa gitu. Jadi ada sekat-sekat gitu. Di Network 21 di LS itu nggak ada. Nah itu yang sebetulnya membuat aku impress banget sama bagus nih gitu. Nah karena ini Kaleri kan masih gengsi. Pak itu Sari tanya gimana mak? Bagus deh ikut aja gitu. Bu Ikut Putu, aja gitu maksudnya aku nggak ikut gitu. Sombong pokoknya. emang Bu Putu Ya. biasanya perginya dulu sebelum ke seminar leadership seminar, emang acara-acara kayak gimana? Boleh dong diceritain Bu Putu. Perbandingannya Ya, apa? ya disuruh sebelum datang ke leadership seminar. Ya kan acara-acara ya kayak seminar-seminar ya ibu-ibu lah gitu ya. Tapi kayak IWAPI itu ya kayak gitu. Tapi di situ ada gap gitu. Oh. Aku nggak merasa aku diterima gitu. Karena aku orang yang mungkin pengusaha yang paling kere gitu ya. Jadi nggak ada lah penghargaan gitu. Aku nggak dimanusiakan lah gitu istilahnya. Tapi di LS itu kok aku dimanusiakan kan aku bukan siapa-siapa gitu. Itu rasanya Bu. Jadi aku merasa diterima gitu di komunitas itu. The best deh pokoknya. Wow, Gitu. teman-teman for your information ya Bu Putu ini adalah diamond teman-teman. Nah, jadi diamond itu istilahnya sudah menikmati yang namanya time freedom, money freedom gitu ya juga Pak Wantra di sebelah saya ini. Jadi teman-teman kita belajar gitu mindset orang-orang ya yang sukses dan benar-benar merasakan hidup freedom. Padahal backgroundnya nggak ada sama sekali background pengusaha gitu kan. Dan lucunya Bu Putu dikenalin sama anak sendiri ya ceritanya lucu nih teman-teman. Kalau Pak Wantre dikenalin sama atasan seniornya jadi segan gitu. Nah kalau Bu Devi itu karena Bu Devi seorang guru motifnya itu cuman karena butuh uang gitu. Nah sekarang aku mau tanya balik nih tadi kan ada yang ngomong leadership seminar terus karena semuanya karena dikenalin gitu ya. Nah, apa ya yang membuat turning point-nya Dokter Wantre, Bu Putu, Bu Devi ya sehingga teman-teman Bapak Ibu di sini serius dan akhirnya punya komitmen untuk membangun bisnis sampai di level Anda sekarang ini. Nah, boleh monggo misalnya dari Bu Putu lagi deh, dari nanti muter lagi. Monggo Bu Putu. Di usaha ini itu yang saya lihat karena saya merasa diterima, terus mindset saya jadi terbuka gitu. Ada apa di sini? Gitu. Kenapa? Karena kalau di tempat lain itu saya nggak dikasih cara gimana saya menata hidup saya. Jadi mereka tidak menerima saya seutuhnya. Gitu. Tapi di Network 21 lingkungan Network 21 itu membuat saya betul-betul saya dihargai. Terus di situ seolah-olah setiap pembicara itu menyampaikan pesan untuk saya gitu. Pingin apa gitu. Padahal itu kan ngomongnya di panggung ya, tapi rasanya itu seperti ngomong sama saya gitu. Pengennya apa, kamu bisa gitu. Nggak ada kalimat-kalimat negatif sama sekali. Jadi kalau saya bisa, kamu pasti bisa gitu. Nah saya melihat nggak ditanya uangnya berapa, nggak ditanya ijazahnya apa, nggak ditanya masa lalunya gimana gitu. Rasanya wah semua orang kayaknya bisa nih di sini gitu. Itu awalnya. Jadi merasa diterima lah gitu. Wow. Jadi saya mau buka hati gitu.
Iya, teman-teman itu ya denger ya dari Ibu Putu ya. Jadi sebuah penerimaan, merasa diterima di sebuah komunitas itu sehingga membuka hati mungkin, membuka hati dulu ya. Bu Putu Iya, kepingin nggak langsung mikir, oh iya ya, make sense juga ya uangnya gitu. Waktu itu sebagai seorang penjahit. iya banget, iya banget. Karena waktu aku diajak ke leadership seminar, kan salah satunya itu yang ngajak itu waktu pertama kan Rahmasari itu eh, saya disuruh nyelidiki. Tapi begitu berangkat yang kedua, itu Pak SR Kristiawan itu. Pak SR bilang begini, saya kan ngeluh nih, tukang ngeluh ya, belum baca buku banyak. Jadi aku tuh nggak punya uang, Mas. Gitu. Apa kata Pak SR? Waktu itu bilang begini, justru ibu nggak punya duit, ibu juga harus berangkat supaya tahu gimana cari dapat duit banyak. Gitu. Hmm. Wow, ini good Nggak point. punya duit kok justru harus datang katanya gitu. Saya jadi mikir gitu. Padahal kan nggak murah ya, kalau sekarang 800.000 itu zaman itu juga aku nggak murah banget gitu. Ya. Walaupun harganya waktu itu nggak segitu, tapi tetap mahal buat aku gitu. Kan ada hotelnya, ada transportnya gitu. Tapi kalimatnya Pak SF, justru karena ibu nggak punya duit, ibu harus berangkat supaya ibu tahu bagaimana caranya mendapatkan duit banyak gitu. Itu. Wow. Jadi pengaruh dari Pak SR ya, which is Pak SR itu adalah coachnya dari Ibu Putu nih, ya kan? Jadi Iya, teman-teman iya betul. pasti seorang bisnis itu punya seorang pengusaha itu ya, pengusaha di Network 21 ini luar biasanya pasti ada coachnya. Nanti kita tanya lagi ya Pak Wandra sama Bu Devi ya. Berarti pengaruh dari coachnya. Kalau Bu Putu saat itu tidak mendengar anaknya sendiri gitu kan Iya, ceritanya. betul, Tapi betul. pinter anaknya, smart. Dicemplungin ke leadership seminar biar Bu Putu melihat sendiri. Wah, tepuk Iya, betul. tangan. Keren, keren. Coba kalau misalnya Pak Wantra gimana Pak Wantra waktu saat itu ya. Kan Pak Wantra tadi bilang, aduh bisnisnya nggak buat gue banget deh gitu, seorang dokter gitu kan. Terus kemudian setelah join cuman karena segen, tapi setelah datang ke leadership seminar baru oh wow gitu kan mungkin ya. Tapi apa yang turning point yang membuat Pak Wantra akhirnya menjalankan bisnis ini hingga di level diamond dan masih aktif menjalankan bisnis ini gitu. Bahkan benar-benar juga dengan waktu yang bersamaan Pak Wantra masih aktif juga ya sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Boleh Pak Wantra share Pak Wantra Oke, point of view dari Pak Wantra. jadi waktu kami datang ke leadership seminar dari sisi harga ya meskipun kami dokter itu waktu itu kami lagi dua pendidikan, justru keuangan kami itu sulit banget sampai nggak bisa beli tiket LS sebenarnya waktu itu. Nah waktu itu Dokter Putu Wirajaya, Bu Yuli baik sekali meminjamkan kami tiket ya. Dokter Joyce dikasih pinjam tiket. Dokter Joyce pun nggak berani ambil kalau saya nggak setuju. Dia nanya, Pak ini dikasih tiket sama Beli Wira mau ambil nggak katanya. Saya bilang kita ambil aja coba, nanti kita bayar habis LS gitu. Nah akhirnya kami datang. Nah saya seperti saya bilang tadi, saya melihat leadership seminar itu sebuah seminar yang saya lihat berbeda gitu dari seminar-seminar yang saya sering ikuti. Kalau di bidang ilmu penyakit dalam itu ya diomongin ya penyakit-penyakit tentang penyakit dalam itu dan bagaimana ilmu-ilmu terbaru yang bisa membantu untuk mengobati orang gitu. Nah di leadership seminar saya melihat yang diberikan itu adalah satu yang diomongin di panggung itu seperti ngomongin hidup saya gitu. Kehidupan saya tuh diputar-putar di panggung, saya lihat kok itu mirip banget gitu dengan cerita hidup kami gitu, sehingga saya tuh jadi semangat lihat dan mendengar orang bercerita di panggung karena mereka bercerita kok perjalanan hidup mereka hampir-hampir mirip aja dengan kita gitu. Betul. Kemudian dari panggung saya bisa melihat seperti Bu Sonia tadi cerita freedom, kebebasan. Nah itu dulu sebelum saya ke leadership seminar
nggak pernah tuh ada terlintas kata-kata freedom, financial freedom, time freedom. Dokter nggak ada time freedom, yang ada sibuk time, sibuk time. Jadi sibuk terus, semakin sibuk semakin sukses kan gitu ceritanya kalau di dunia profesional. Semakin banyak pasien, semakin nggak pernah di rumah, itu semakin sukses. Nah, di leadership seminar kan semakin banyak waktu dengan keluarga, tetapi uang juga terus masuk. Itu kan namanya time freedom dan financial freedom. Nah, itu saya dengarnya di leadership seminar, bukan di seminar kedokteran. Dari sisi harga mah jauh, leadership seminar itu murah banget. Kalau sekarang ya saya informasi, kalau ada seminar 2 hari dari banyak nih event-event di penyakit dalam yang sekarang lagi banyak karena sudah bisa on site gitu, itu rata-rata harganya tuh 2 juta, 2,5 juta. Kalau saya sebagai spesialis itu 2,5 juta, 3 juta. Kalau dokter umum masih bisa 1 juta, 1,5 juta. Tapi sebagai spesialis minimal harganya itu udah 2 jutaan. Minimal. Ya, kalau minimal, kalau itu ilmu yang kami dapat adalah bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap orang sakit. Tapi kalau di leadership seminar dengan harga 800.000 yang saya dapat bukan bagaimana saya melayani orang sakit, tetapi bagaimana saya melayani orang lain, baik yang sakit maupun yang sehat. Ada yang sakit di bidang keuangan, ada yang sakit di bidang hubungan dengan pasangannya. Itu ilmunya bisa dapat di leadership seminar gitu, ya, komplit, ilmunya komplit yang bisa. Nah, satu poin yang saya ingin sharing, leadership seminar sekali itu bukan membuat kita sukses gitu, karena leadership seminar adalah proses, bukan event ya. Buat saya proses setiap perjalanan kesuksesan yang menarik. Kita dibimbing gitu, dan kita bersyukur setiap 4 bulan tuh ada leadership seminar, karena untuk mendapatkan sebuah proses seperti itu nggak gampang gitu, nggak gampang mendapatkan komunitas yang selalu mensupport kita untuk bisa belajar dan stay positif gitu ya. Di luaran terlalu banyak hal-hal yang tanda kutip negatif, dan itu membuat kita tidak semangat gitu, tidak bahkan melemahkan untuk kita maju gitu, Bu Sonya. Wow, tadi benar-benar ya teman-teman dengar sendiri gitu dari Pak Dokter aja, membandingkan seminar yang biasa Pak Dokter datang gitu ya, di profesional seminar beda banget gitu. Jadi ya leadership seminar worth it lah Pak ya, betul ya Pak Dokter? Sangat worth it sih buat saya, untuk teman-teman pemula ya pasti merasa mahal. Satu kata dulu yang Dokter Wira saya masih ingat selalu kata-katanya, waktu itu 400 harganya, 400.000 tahun 2005. Wah, itu udah 18 tahun yang lalu. Kalau sekarang 800.000 itu naiknya kan dikit banget sih sebenarnya kalau dibandingkan nilai mata uang kita gitu. Nah, kalau kamu sekarang menganggap ini mahal dan kamu tidak datang ke leadership seminar, katanya Dokter Wira, sampai kamu mau mati aja nanti ini tetap mahal, katanya 400.000. Tetapi kalau kamu datang, nanti kamu lihat gitu katanya. Bisa di sesi pertama aja itu kamu sudah rasa itu lunas gitu. Nah, itu memang benar apa kata-kata Dokter Wira itu. Kalau kemudian saya datang, ya satu sesi itu rasanya memang udah terbayar itu dari 400.000. Dan bahkan selama kami ada di MW Network 21, itu 400.000 itu adalah tiket bagaimana kemudian kami bisa berkeliling dunia gitu, dibayarin sama MW setiap tahun minimal sekali gitu. Nah, itu pesan saya buat teman-teman yang hadir di ujung malam ini, mahal. Pasti orang baru tuh merasa mahal. Bahkan orang yang sudah ada di bisnis ini pun mungkin masih merasa mahal. Tetapi jangan pernah tidak datang, karena itu akan terus menjadi mahal ketika kita tidak berproses terus melanjutkan perjuangannya. Nah, ketika kemudian
terus berjalan, nanti satu saat Anda akan tahu betapa murahnya itu harga leadership seminar gitu. Ketika Anda sudah menikmati hasil perjuangan Anda gitu. Seperti itu, Bu Wah, Sandra. good point. Dokter, top banget, good point. Ngomong-ngomong langsung dokter udah straight to the point gitu ya. LS ini mahal nggak harganya? Tadi sama dokter sudah disebut 800.000. Sementara dibanding sama seminar-seminar yang dihadiri dokter ya di dunia profesional dokter, itu jauh lah murah, lebih murah gitu. Dan dibanding apa nih teman-teman pertanyaannya? Dibanding apa? Karena dokter Wantra sama Bu Putu sudah keliling dunia itu 2 kali setahun gitu ya. Terus kira-kira kalau misalnya di flashback lagi, LS ini murah nggak? Ya dibanding sekarang lifestyle yang punya, ya udah jawabannya coba diketik ya. Aku pengen tahu murah atau mahal gitu dengan perbandingan hidup lifestyle dokter sama Bu Putu nih ya yang keliling dunia terus nih setiap tahun. Nggak cuma keliling dunia satu benua Asia Pasifik aja loh teman-teman. Benar-benar 5 benua dari Amerika, Eropa dan lain-lainnya. Pokoknya yang jauh-jauh lah istilahnya. Nah, aku mau tahu dibanding kalau misalnya dengan kehidupan Putu Wantra, Pak Dokter dan Ibu Putu yang keliling dunia, apakah mahal LS yang seharga 800.000 itu? Nah, kita sekarang tanya nih sama Bu Guru. Nah, Bu Guru kan Bu Guru sampai Bu Devi kan membutuhkan uang 500.000 aja aku tuh udah puas gitu ya. Apalagi mentor ya, coachnya Bu Devi bilang 1 juta gitu ya, 1 juta, wah mau banget punya 1 juta. Ketika itu 1 juta itu terus kemudian kan pasti diminta untuk beli leadership seminar. Nah saat itu aku mau tahu posisi Bu Devi saat itu. Perasaan Bu Devi waktu ditawarin leadership seminar untuk belajar, untuk menginvestasikan itu, mahal atau murah? Bagaimana saat itu Bu Devi berpikir gitu sehingga Bu Devi sampai di titik sekarang ini, proses yang sudah Bu Devi lakukan? Boleh Bu Devi cerita, Bu, silakan. Oke, saat ditawarin leadership seminar itu mahal Bu Sonya, karena kan nggak punya uang. Yes. Ya, nggak punya uang. Mungkin ternyata saya juga baru tahu kalau Dokter Putu joinnya Februari juga ya. Nah, kami itu joinnya Februari, Bu Sonya. LS-nya itu Maret. Jadi leadership seminarnya tuh Maret. Benar-benar orang yang baru join nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa sih itu bisnis Amway sebenarnya. Nggak ngerti juga apa sih itu Network 21. Nah, kebetulan waktu itu kan sebelum LS itu kan ada BBS ya, tapi bukan BBS sih namanya, tempat kami Sukses Seminar waktu itu, yang terakhir sebelum berangkat LS ya. Nah di situ orang bicarakan seminar kehidupan gitu, yang bakal kita lihat nanti itu. Waktu itu promosi LS-nya tuh di Denpasar, pembicaranya adalah Pak Paul dan Bu Linda Agus. Nah jadi kita karena pengen juga gitu ngerubah hidup walaupun nggak punya uang, tapi kita pengen banget gitu ngelihat. Jadi sebenarnya nggak dipaksa, kami untuk berangkat tuh nggak dipaksa, tapi dengan kerelaan hati. Nah, karena itulah makanya ada cerita kami jual cincin kawin, karena satu-satunya harta yang kami punya waktu itu hanya cincin ya? Itu. Dan sorry, Bu Devi, tadi kayaknya sepertinya putus-putus Bu Devi. Oke, ya, karena ditawarin leadership seminarnya itu kan udah mepet banget gitu waktunya, dan kami juga nggak bisa nyari uang kemana lagi. Karena itulah ada cerita yang jual cincin kawin, Bu Sonya. Kami jual cincin untuk bisa berangkat ke leadership seminar gitu. Nah, dan sangat surprise sekali sih sebenarnya, karena ngelihat di leadership seminar itu, di mana saat di SS Sukses Seminar Palangkaraya waktu itu kan diceritain tuh bahwa leadership seminar itu adalah seminar kehidupan. Di situ kita bisa termotivasi, terinspirasi. Nanti kita juga bisa punya impian di situ. Nah, diceritakan seperti itu. Itu yang bikin kami penasaran dan kami kaget gitu. Waktu ngikut ke leadership seminar, kok banyak banget orangnya gitu. Dan orangnya itu semangat-semangat.
bukan seperti seminar yang biasa. Ya, kalau seminar di tempat saya sebagai seorang guru mungkin ya sama kurang lebih juga dengan Dokter Putu antara seminarnya yang ngebahas kurikulum lah, RPP lah, bikin ngantuk gitu Bu. Tapi di seminar itu gila ngelihat orang semangat banget gitu, terus banyak sekali orang yang dihargain. Mulai dari yang waktu itu kan misalnya kayak Elsie udah dihargain di panggung, kita kaget gitu ya. Kalau di ya tempat saya bekerja ya begitu gitu. Nggak ada sih reward yang seperti itu gitu. Kemudian kita juga senang sekali karena nemu komunitas seperti Network 21, kayak keluarga baru. Kami misalnya ketemu seperti Dokter Putu, Dokter Joyce, di mana beliau berdua itu udah jadi kayak keluarga gitu. Nah, kami nggak pernah menemui hal-hal yang seperti itu bosonya sebelumnya gitu. Jadi keluarga yang benar-benar care gitu ya, nggak cuman soal bisnis gitu. Nah, itulah komunitas yang kami suka gitu. Dan leadership seminar ini juga yang merubah mindset saya dan Wawan gitu ya. Banyak hal sih yang berubah dari apa namanya kepribadian kita, cara kita bergaul dengan orang lain gitu ya. Karena kami adalah orang yang nggak terlalu banyak bergaul dengan orang sih sebelumnya. Waktu mau jalankan usaha ini pertama kali, makanya kami juga antara yakin dan tidak gitu. Bisa nggak ya kita nih ngejalanin bisnis ini, karena teman kita siapa ya, paling teman di gereja gitu ya, teman sesama guru, teman-teman komunitas lain di luaran sih nggak ada gitu musuhnya. Nah tapi banyak banget hal yang diajarin oleh Network 21 gitu ya, dan kami bersyukur mindset kami yang semulanya adalah pegawai gitu bisa dirubah gara-gara ngikutin leadership seminar dan join di komunitas Network 21. Itu luar biasa banget, dan kami juga sangat bersyukur bisa join di usaha ini dan terhubung dengan upline kami, Dokter Putu, Dokter Joyce, dan juga yang sering terkoneksi juga adalah Pak Esther Kristiawan dan Bu Devi. Itu ya maksudnya. Jadi luar biasa teman-teman dengar sendiri ya dari seorang. Jadi benar-benar luar biasa ya teman-teman dari seorang guru. Kira-kira suara saya dengar nggak ya? Aman ya? Aman. Oke. Jangan-jangan signal aku yang nggak bener ini. Oke. Tadi aku belajar banget dari Bu Devi, Pak Dr. Wantre, juga Bu Putu ya, poin-poin yang luar biasa. Nah, aku dari Bu Devi dulu nih. Bu Devi yang seorang guru, tadi leadership seminar mahal nggak? Mahal gitu menurut dari point of view seorang guru. Tapi mau sukses itu diusahakan. Nah, ini poin yang penting teman-teman. Sukses sama Bu Devi diusahakan sampai menjual, istilahnya menggadaikan cincin kawin ya Bu Devi ya? Dijual. Oh dijual? Bukan digadai lagi busonya, dijual ya. Jadi cincin kawinnya masih ada nggak sekarang ini? Udah nggak ada. Wow, nggak apa-apa Bu Devi, nanti beli lagi ya Bu Devi ya. Siap. Oke, halo? Iya. Nanti beli lagi ya Bu Devi. Kira-kira suaraku dengar nggak Bu Putu? Aman ya? Dengar. Oke. Dengar aman. Siap. Nah, oke, Bu Putu, Pak Dr. Wantre, Bu Devi, aku sebelum lanjut ke teman-teman Bapak Ibu di sini, saya mau connect sama interaktif dulu sama teman-teman yang di rumah ya. Nah, ini dia. Oke, pertanyaannya tadi kan aku mau tahu kira-kira kalau buat teman-teman di rumah gitu ya, apa yang sudah didapat nih, contoh dari Bu Putu, Pak Wantre gitu ya sebagai diamond nih. Nah, itu mahal atau murah nih? Tadi Bu Devi juga udah jelasin ya sebagai seorang guru
mahal sebagai guru, tapi diusahakan. Dan Bu Devi cerita benefitnya dan apa yang didapat oleh dari leadership seminar ya. Kita coba tanya nih. Jawabannya Bu Devi Kris, murah. Virginia murah. Kiki murah. Fitri murah. Waduh, semua bilang murah ya. Rosa murah karena sudah dapat hasilnya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya benar-benar murah ya. Robi Salon, makasih dan diizinkan bergabung. Terima kasih. Nah, ini ada EDC, Eri Prabowo ya, kemurahan. Pak Josi Matupang, in my humble opinion itu murah sekali. Pak Irfan Mahfud, murah dong. Ada Kiki lagi. Kak dari Lampung, enjoy IG live-nya. Nah, ini mari nih. Terlalu murah untuk hasil yang nggak bisa dibayar dengan uang. Tepat sekali. Tepat sekali. Marini bilang hasil yang tidak bisa dibayar dengan uang. Wow, merinding saya. Keren. Terus mahalnya dibanding apa? Murah lah kalau untuk live lesson. Nah, jadi teman-teman yang belum pernah ke leadership seminar, jadi apa yang didapat itu benar-benar sesuatu yang kita memang nggak pernah dengar di sekolah, kita nggak pernah diajarkan bahkan di rumah gitu ya, maybe dengan mindset yang Anda dididik sebagai orang yang mau melihat sebuah visi gitu ya. Nah, kalau Bu Nadia bilang super duper murah karena hasil yang didapat tidak bisa dihitung dengan uang, sama tadi ya sama Marini. Oke, gue ditawarin nggak pakai mikir, malah penasaran seperti apa. BBS-nya sudah keren, gimana lagi kalau LS. Oke teman-teman, buat yang di rumah, jadi Network 21 itu punya eventnya itu tersebar ya, ada di berbagai macam platform. Yang pasti ada di 2 kota, bakal akan ada leadership seminar di Jakarta dan di Bali. Dan sebelum ada leadership seminar biasanya ada yang namanya BBS. Nah, BBS ini sekarang juga tepatnya diadakan selalu di Jakarta dan platformnya juga bisa online, teman-teman. Pastikan teman-teman kalau mau lebih kepo lagi ya gimana dan belajar orang-orang orang-orang yang sudah sukses gitu ya dan sudah mempunyai mindset yang pengusaha yang sukses yang signifikan gitu ya. Silakan Anda download namanya N21 Mobile. N21 Mobile itu berisi audio semua tentang inspirasi, tentang communication skill gitu ya. Tadi Bu Putu bilang juga tentang koleris. Buat orang-orang yang belum pernah dengar apa itu koleris, baca buku anjuran dari Network 21 Komunitas ya. Itu namanya Personality Plus. Nah, itu semua juga Anda bisa dapat informasinya. Itu ada di komunitas ketika Anda diperkenalkan oleh coach-coach Anda. Jadi tempel terus coachnya ya teman-teman. Sekarang aku juga mau info bahwa nanti 10 menit terakhir akan ada interaktif bersama Anda. Kalau mau pencet kamera yang ada plusnya, silakan. Nanti 10 menit terakhir saya akan bertanya sama teman-teman yang sudah pernah ke LS. Saya mau tahu gitu ya dari pendapat Anda. Oke, sekarang dari Bu Putu nih. Bu Putu, tadi kan Bu Putu bilang, Bu Putu terbuka mindsetnya di LS. Emang yang kayak gimana Bu Putu boleh ceritain gitu? Apa yang waktu itu didapat di LS? Dan kemudian saat ini Bu Putu cerita dong, Bu Putu tuh sekarang apa sih yang sudah didapat ketika dulu memulai sampai sekarang sukses di bisnis MW itu apa yang didapat gitu. Dan Bu Putu kira-kira kenapa masih menjalankan bisnis ini dan kenapa Bu Putu apa ya istilahnya jadi seorang ibu yang terus mau memberi inspirasi buat banyak orang gitu. Why Bu Putu? Tell me. Oke. Yang membuka saya itu adalah kok boleh ya mimpi gitu. Karena saya disuruh bikin impian waktu itu. Kok boleh mimpi ya? Impian. Karena saya sudah mengukur impian saya itu dalam-dalam gitu. Karena rasanya dulu orang tua saya selalu ngajari hidup tuh sama gitu ya, sederhana aja, nggak usah muluk-muluk kan gitu. Nah, jadi kalau bermimpi itu aneh buat saya gitu. Nggak ada impian itu. Tapi di usaha ini kok disuruh mimpi ya gitu. Nah, terus disuruh nulis tuh itu aneh juga. Nah, kenapa harus nulis gitu? Kan sudah ada di kepala gitu. Tapi Rahmasari ngajarin
Suruh nulis mah, orang nulis nggak bayar aja kok, nempel-nempel gambar juga nggak bayar aja, kenapa nggak mau, katanya gitu. Nah, didikte itu aku waktu disuruh nulis itu. Ya udah aku nulis waktu, Mama pengen nggak keliling dunia? Ya mau sih gitu, tapi ragu gitu. Ya tulis kemana gitu. Ke Amerika, coba tulis ke Amerika gitu, tapi sambil ketawa gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Australia gitu ketawa, tapi kayaknya nggak mungkin. Ya udah nulis aja gitu. Tapi yang luar biasa, begitu semua itu aku datengin, itu aku terkaget-kaget sendiri gitu. Itu luar biasa. Itu pelajaran yang nggak ada di sekolah, nggak ada di orang tua saya, adanya cuma di Netbook 21 gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau orang seluruh dunia ini tahu tentang Netbook 21, wah semua berbondong-bondong nih masukin anaknya ke sini gitu. Kalau supaya dirubah mindsetnya dan mereka menjadi berubah nasib kayak saya gitu. Karena kalau dipikir saya tuh bukan orang yang uang nggak ada, hidupnya susah, sakit-sakitan, udah susah, miskin pula gitu ya. Jadi rasanya sudah susah ditumpuk-tumpuk gitu. Saya waktu awal memulai usaha ini. Tapi kok bisa ya? Kadang-kadang saya tuh nangis sendiri. Nangisnya itu bersyukur gitu. Kenapa sekarang hidup saya berubah? Berubah berkat Netbook 21 gitu. Berkat leadership seminar ke leadership seminar itu merubah nasib saya gitu. Nah itu teman-teman yang kadang-kadang aku gemes gitu kalau ada mengajak orang diajak nggak mau, itu aku gemes gitu. Karena sukses kan perlu dipaksa. Miskin kan alami, biarin aja miskin sendiri gitu. Keren. Keren Bu Putu. Halo, Bu Putu. Iya, keren. Lagi Bu Putu, bilang lagi dong. Apa kalau gitu. Jadi kalau miskin alami, boleh diulangin Bu Putu. Nah, ya kalau sukses kan memang harus dipaksa. Kayak aku kan dipaksa, semua serba dipaksa gitu. Tapi kalau dibiarin kan miskin sendiri gitu. Aku kadang-kadang sering bilang, kamu kalau tak biarin kamu ya miskin sendiri loh, aku bilang gitu. Kadang-kadang aku gemes gitu, karena aku sudah buktiin gitu. Netbook 21 dengan leadership seminarnya itu bisa merubah mindset, bisa merubah nasib gitu. Bayangin dari dulu yang aku makan aja susah. Oke, Itu wow, sekarang keren aku bisa jadi eyang gitu di atas rata-rata. Kalau Dokter Wandra. Gitu ya Bu. Ya Bu. Gimana? Pertanyaannya sama ya dengan yang Putu. Saya suaranya agak ketimpa-timpa nih, agak muter-muter terus. Kayaknya signal saya deh. Sebentar. Udah bagus. Kalau ini gimana, Pak Dokter? Udah bisa dengar, udah bisa dengar. Pak Dokter Bu Putu. Jelas. Nah, Jelas. Bisa Bu. Oke, berarti wifi saya. Sorry teman-teman. Iya Bu Putu, luar biasa Bu Putu. Jadi Bu Putu tadi poin penting banget teman-teman, dicamkan. Sukses itu harus dipaksa daripada miskinnya alami. Iya. Keren. Makan aja susah ya Bu Putu, luar biasa loh itu. Amazing. Tolong teman-teman pastikan Anda dengar juga nih N21 Mobile, ada audio-audio Bu Putu, Pak Wantre, juga Bu Desi ya. Yang pasti nanti pembicara di leadership seminar itu juga keren banget. Itu pembicaranya Pak Kris Burita Matindas. Mereka itu powerful banget deh kalau bicara. Jadi kita nggak usah panjang lebar deh. Pokoknya siapapun yang bicara di LS semua udah nggak sabar pengen denger dan belajar dari mereka. Oke, Pak Wantre, saya mau nanya. Apa arti sebuah visi buat Pak Wantre sebagai seorang dokter? Tadi nyambung soalnya Bu Putu juga bilang tentang impian gitu. Halo Pak Wantre. Chris, Pak Wantre lagi stuck ya. Oh ya, it's okay. Mungkin Bu Putu boleh. Jadi Bu Putu itu mengkonklusi bahwa Bu Putu di leadership seminar itu ketemu impian gitu ya Bu Putu. Jadi itu adalah sebuah visi. Nah, boleh Bu Putu kesan pesan gitu buat teman-teman yang hadir di online gitu, kira-kira mungkin Bu Putu silakan punya pesan untuk
Apa itu sebuah visi itu, Bu Putu? Kalau aku saranin, ikuti leadership seminar, dan apapun kata mentor, ikutin aja. Karena mentor tuh nggak mungkin menjerumuskan kita. Kalau beliau menjerumuskan kita tuh bunuh diri gitu. Jadi win-win situation gitu sebetulnya. Ini nggak ada loh di bisnis yang lain. Kalau di luar sana, misalnya dulu aku tukang jahit gitu. Kemudian ada temanku juga penjahit, yang dia laris tuh aku jealous gitu. Wah, semua kesana nih gitu. Tapi di sini enggak loh. Di sini aneh banget gitu. Kalau lihat orang sukses kita senang, tepuk tangan gitu. Walaupun dia bukan satu garis dengan kita, karena itu memotivasi saya, memotivasi grup saya gitu. Rasanya luar biasa ya, ada komunitas kok unik begini gitu loh. Orang luar tuh kalau belum tahu, belum masuk ke Network 21 tuh belum tahu seperti apa Network 21 itu. Tapi kalau sudah masuk, nggak mau keluar deh bener. Bener nggak mau keluar. Keren. Karena indah banget gitu loh. Komunitas yang diidamkan di seluruh orang di seluruh dunia itu sebetulnya kayak Network 21. Amin. Nggak ada saingan gitu. Semua mensupport, semua mendukung, gila. Yang luar biasa nih ya, garis sponsorisasiku ke atas itu nggak ada yang sama agamanya sama aku. Tapi mereka toleransinya luar biasa. Kalau aku susah lari ke mereka, mereka yang ngangkat aku. Gila nggak itu? Yes. Itu nggak ada di saudaraku pada saat aku susah. Nggak ada yang mau deket sama aku. Tapi upline-uplineku tuh peduli sama aku. Gimana coba? Di usaha ini ada nggak yang seperti itu di luar sana? Nggak ada gitu. Luar biasa teman-teman. Kalau ajak deh banyak orang ke komunitas Network 21. Karena banyak sekali ilmu yang, coba ya, aku tuh cuma lulusan SMA ya, tapi aku bisa jadi psikolog di usaha ini. Karena apa ya, buku-bukunya itu yang ngajarin aku gimana cara berhubungan dengan orang, ada people skill, ada leadership skill. Apa itu aku dulu nggak tahu. Visi aja aku nggak ngerti. Apa itu visi? Makanan apa itu? Gitu. Bodoh, aku tuh orang bodoh teman-teman. Tapi dari usaha ini, aku sekarang kalau ngomong-ngomongan sama profesor temanku itu, aku nggak minder. Gitu. Karena buku-buku yang dianjurkan baca di usaha ini itu the best. Yes. Bisa membuat kita menjadi orang yang penuh arti gitu. Kita bisa nyambung ngomong dengan siapapun. Itu luar biasa. Wow. Aku nggak Dalam buku sekolah tinggi. Dalam aku nggak sekolah tinggi ya, tapi bisa nyambung kalau ngomong sama profesor sekalipun. Karena temanku yang profesor juga kalau dia ngomong, dia suka ngomong sama aku. Kenapa aku suka ya ngomong sama aku? Karena nyambung katanya gitu. Profesor sama nyambung sama dia, gitu. Penjahit loh. Anak SMA, penjahit. Nah, benar. Catat itu. Penjahit yang sudah keliling dunia. Jadi teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja dah apa yang disarankan oleh mentornya. Suruh baca buku, suruh dengerin audio. Apalagi audio itu murah kok. 350.000 dapat 1.500, hampir 1.600 audio. Hitung aja, cuma 200 rupiah. Gitu. Ayo, siapa tuh yang ada dosen yang suruh dibayar 200.000? Ayo. 200 rupiah mau nggak? Yang Putu yang bilang ya, yang Putu, bukan Mami soalnya. Thank you. Luar biasa teman-teman. Oke, Pak Wan. Serius. Iya, silakan Pak Bu Putu, silakan. Oke, itu tadi sudah. Oke. Pokoknya di bisnis ini top deh. Oke, top. Teman-teman, sebelum aku mengingatkan, please ada waktu 5 menit untuk Anda join ya. Please press kamera dan tanda ini, tanda plus. 1 menit Pak Wantre, monggo aku minta penutupan dari Pak Dokter Wantre, apa arti sebuah visi buat Pak Wantre sebagai seorang dokter? Oke, buat teman-teman yang mungkin baru ya melihat, mendengar atau mendengar N21, buat kami komunitas Network 21, di mana kami ketemu para upline kami, sponsor, Dr. Putu Wirajaya, upline kami Dr. Nyoman Purwadi, Bu Nur, kemudian Pak SR, Bu Devi, dan seterusnya Pak Paul, ada Pak Tejo juga, Bu Ineke, Pak Paul dan Bu Linda, Pak Robert, Bu Sonya, semua buat saya itu sebuah anugerah gitu yang selalu bisa merangkul kami di saat kami
sedang tanda kutip kebingungan gitu ya dalam hal kehidupan, bukan hanya dalam hal bisnis gitu. Nah itu yang saya tidak pernah dapatkan di komunitas sebagai dokter, karena hubungan antara dosen dengan saya, dengan kami itu memang jauh gitu, nggak akan terbuka. Kalau di Network 21 karena kami merasa satu keluarga gitu, ya sampai ke isi-isi dalamnya upline kami tahu gitu bagaimana kami menjalani hidup ini sehingga kami bisa selamat gitu ya. Teman-teman, bisnis MW Network 21 leadership seminar jauh lebih berharga ketimbang harga sebuah tiket leadership seminar yang 800.000. Mungkin di awal teman-teman merasa mahal, tetapi seperti Devi bilang kan, perjuangkan untuk hadir, karena mungkin itu adalah awal sebuah proses perjuangan dan kesuksesan hidup Anda dan keluarga yang Anda sayangi. Yes, thank you. Jadi teman-teman, menurut Pak Dr. Mantra, visi hadiri leadership seminar. Udah otomatis Anda akan menemukan visi Anda. Gitu ya Pak Mantra ya? Oke, thank you. Saya sekarang mau memberikan platform ini buat teman-teman langsung yang mau request join. Silahkan ya. Oke, sudah beberapa ngantri. Oke, aku minta teman-teman unjuk diri. Aku mau memberikan platform ini ke teman-teman yang di rumah ya, Bu Putu, Bu Devi, Pak Wandra. Thank you so much for your sharing. Thank you. Oke, terima kasih Bu Sonia. Oke, saya accept ada satu namanya Rizky Saisarani. Silakan join Ricky, terus kemudian dia nyuin nanti. Nah. Oke. Halo Kiki ya. Hai Kiki. Halo Kak Sonia. Kiki pastinya sudah pernah hadir di leadership seminar. Kiki boleh share apa yang didapat Kiki selama leadership seminar mungkin. Silakan Kiki. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Aku udah di-accept ya. Dari tadi aku udah senang banget. Ada waktu 1 menit ya Kiki. Oke. Apa yang aku dapat dari leadership seminar sebetulnya banyak banget, tapi yang paling penting adalah yang pertama, aku dulu nggak tahu apa yang aku mau. Jadi aku nggak tahu tuh apa yang aku mau. Jadi aku cuma tahu apa yang aku tidak mau. Tapi di leadership seminar, aku belajar untuk tahu apa yang aku mau. Nggak cuma saat ini teman-teman, tapi 10-20 tahun ke depan. Dan nggak cuma buat diri aku sendiri, buat keluargaku dan buat orang-orang di sekitarku. Dan itu luar biasa banget. Kayaknya nggak dapet ya di tempat lain. Dan belajar banyak hal, nggak cuma tentang bisnis, relationship, sikap, mental toughness, dan itu susah banget dapetnya di luaran sana. Belum lagi suasananya yang meriah, itu pokoknya konser kalah deh lewat deh. Jadi seru banget. Seneng banget deh pokoknya, bakalan happy banget dan joyful banget kalau hadir. Dan itu terlalu murah. Oke, seperti konser ya. Ini aku invite satu orang Iya, namanya Dian. Ini banget. kok kayaknya nggak di accept ya. Thank you banget Kiki. Oke, saya invite satu lagi nih, namanya Agung Kusuma Wardani. Saya langsung aja random ya. Ada Tuah juga. Nah, silakan yang mau join. Thank you Kiki for sharing. Oh, ada Bu Dokter. Ini ada lagi nih Bu Dokter. Bu Dokter punya 1 menit, boleh monggo Bu Dokter. 30 detik Bu Dokter. Monggo. Wow, iya terima kasih Bu Sonja. Buat saya leadership seminar dulu awalnya saya diceburin di leadership seminar ya. Jadi ngikut aja sama sponsor saya waktu itu. Dan setelah leadership seminar itu ada semangat ya, dan kemudian merasa bahwa bisa mencapai apa yang saya mau gitu. Jadi baru tahu sebetulnya yang diinginkan itu apa begitu. Jadi ikut aja leadership seminar. Ya, bahkan saya waktu itu cuma 1 sesi. Dan itu sudah merubah segalanya. Ya. Terima kasih Bu. Thank you banget Bu Dokter Agung yang di Surabaya nggih. Untuk di Jakarta Bu. Iya, gimana Bu? Jakarta. Oh iya, sorry Bu, Agung di Jakarta. Dan juga Kiki, thank you banget. Tadi poin Kiki seru, konser aja kalah. Oke, see you di leadership seminar teman-teman. Bye-bye, good night. Bye. Jangan sampai kehabisan tiket guys. Yes, jangan sampai kehabisan tiket. Bye. Bye.